Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan secara langsung dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan inilah berita hari ini. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Mufid, menggelar kegiatan Pekan Kunjungan Perpustakaan 2023. Salah satu kegiatan yang unggulannya yaitu bedah buku karya para dosen di lingkungan UIN Maliki Malang. Hari ini Rabu 6 September 2023, Mufid menjelaskan bahwa kegiatan bedah buku kali ini sudah yang ke-6 kalinya dari total 18 judul buku yang akan dibedah. Diseminasi pengetahuan yang dihasilkan oleh dosen kita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di ruangan ini, mudah-mudahan ruangan ini bisa menjadi satu ruangan yang mensupport, mendorong terbentuknya budaya akademik di kampus kita yang kita cintai. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Umi Sumbulah yang di sela-sela kesibukannya beliau bersedia untuk membedah buku yang luar biasa nanti. Oleh karena itu, ini buku yang luar biasa, sehingga nanti bagi peserta ya buku terkait dengan epistemologi pemikiran hukum Islam kontemporer ini selayaknya untuk menjadi referensi ya bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan yang kami laporkan, karena beliau juga atasan kami, Prof. Umi, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, jadi program bedah buku ini merupakan serangkaian kegiatan Pekan Kunjung Perpustakaan, dan ini merupakan bedah buku yang ke-6. Ini yang ke-6, dan insya Allah nanti sampai kepada 18 bedah buku ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai ya. Itu sampai tanggal 14 ya. Mufid berharap kegiatan bedah buku ini bisa meningkatkan mutu intelektual dan memperkaya literasi sivitas akademika, khususnya soal pola pikir tokoh muslim di dunia. Kali ini, kegiatan Pekan Kunjungan Perpustakaan UIN Maliki Malang membedah salah satu buku yang berjudul Epistemologi Pemikiran Islam Kontemporer yang ditulis oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haja Umi Sumbulah MAG, dengan pembedah Profesor Dr. Ngainun Naim SAG MHI. Dalam penjelasannya, Profesor Umi menyampaikan kepada Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bahwa perkembangan pemikiran Islam kontemporer dalam sejarah dikenal dengan munculnya pemikiran dari tokoh muslim yang bernama Muhammad Abid Al-Jabiri dengan epistemologi nalar Arabnya yang terkenal dengan sebutan nalar Bayani, nalar Irfani, dan nalar Burhani sebagai fondasi dalam membentuk nalar Arab. Ada juga Muhammad Sahraur dengan teori limitasi hukum Islamnya yang mencakup analisis linguistik, konsep al-hanif dan istiqomah dengan 6 teori batasnya untuk memahami ayat hukum dalam Al-Quran. Ada juga tokoh Islam lainnya yaitu Khalid Abu Al-Fadi dengan hermeneutika hukum Islam yang menyuguhkan bagaimana seorang musafir atau interpreter dalam mengkaji dan menafsiri isi Al-Quran. Melalui hermeneutika ini, seorang musafir harus memegang teguh prinsip kejujuran, komprehensif, dan mampu mengendalikan emosinya agar hasil interpretasinya tidak kemana-mana, sehingga menghasilkan pemahaman yang autoritatif dan menghindari otoriter dalam membaca teks dalam Al-Quran. Jadi memang yang pertama saya ingin melihat bagaimana para pemikir Muslim di dunia itu melihat atau menginterpretasikan teks-teks keagamaan khususnya Al-Quran dan Hadis terkait dengan bagaimana hukum Islam itu kemudian dilahirkan gitu ya. Artinya bahwa hukum Islam itu kan bagian dari atau hasil dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan. Demikian juga perspektif yang digunakan memang sangat kompleks. Kalau kita lihat pendekatannya juga ada pendekatan historis, pendekatan sosiologis, kemudian juga pada perspektif gender yang digunakan. Karena itu tokoh-tokoh yang kami angkat di situ juga ada tokoh-tokoh yang memang dari sisi pergumulan intelektual tentang gender itu juga sangat banyak. Mulai dari tokoh-tokoh yang
abad 19, yaitu Qasim Amin, seorang pembaharu Mesir yang sebenarnya beliau bukan orang pertama yang bicara tentang gender dan perempuan di Mesir, khususnya tentang emansipasi perempuan, tapi sebenarnya ada tokoh-tokoh sebelumnya seperti Rifa'ah Badawi, Rabi Al-Tahtawi dan lain-lain yang kemudian itu menginspirasi Amin untuk membuat buku yang berjudul Tahrirul Mar'ah dan Al-Mar'ah Al-Jadidah. Kegiatan yang dilakukan di ruang literasi informasi perpustakaan lantai 1 itu dihadiri 70 mahasiswa dari program Sarjana S1 dan program Pasca Sarjana. Peserta yang hadir terlebih dahulu harus mendaftarkan diri secara online agar mendapatkan fasilitas e-sertifikat dan juga fasilitas lainnya yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Imi Zara melaporkan dari UIN Maulana Malik Berhimalan.